Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abri Sama Marzaki dengan NIM 187251121. Perkenalkan, saya Safwana Varianti Adamanta Putri dengan NIM 187251120. Baik, saya dengan partner saya akan mempresentasikan mengenai tugas PSI TM5, membahas mengenai telekomunikasi dan jaringan. Di sini kami memilih di peran extranet dengan judul Design and Implementation of an Extranet Web Application for Collaborative Education at the Faculty of Science and Technique. Oke. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan. Mana yang pertama, latar belakang adalah proses akademik sebelumnya yang masih manual, Excel. Kemudian sempat rentan error, lambat dan tidak efisien, COVID-19 memperparah beban administrasi, di mana kondisinya mahasiswa yang semakin banyak. Kemudian yang terakhir adalah dibutuhkan solusi digital untuk efisiensi dan transparansi. Nah, tujuannya adalah untuk mendesain dan mengimplementasikan aplikasi extranet berbasis web, menggantikan proses manual dalam manajemen akademik dan memfasilitasi interaksi daring antar mahasiswa dan departemen. Di sini tujuan penelitian adalah yang pertama untuk mendesain aplikasi extranet untuk mendukung interaksi mahasiswa departemen secara daring, menggantikan sistem manual yang rentan error, meningkatkan efisiensi administrasi dan kepuasan mahasiswa, dan mengurangi kebutuhan tatap muka untuk klaim nilai atau administrasi. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi. Nah, di sini menggunakan pendekatan Agile Development dan User Centric Design. Tahapan penelitian antara lain yang pertama adalah analisis kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf lainnya. Kemudian desain sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Setelah itu diimplementasikan dengan PHP atau Symfony Framework. Antara lain adalah HTML5, CSS3, JavaScript, dan MySQL. Kemudian dilakukan pengujian sistem, unit test, integrasi, user acceptance test atau UAT, di mana di partisipannya adalah mahasiswa, dosen, staf, dan administrasi fakultas. Fitur utama aplikasi yang pertama adalah portal mahasiswa dengan akses nilai ujian dan materi kuliah, serta dapat mengajukan klaim nilai secara daring. Yang kedua adalah portal dosen atau fakultas, di mana dosen bisa mengunggah materi dan input nilai, serta berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang ketiga adalah portal staf administrasi, di mana bisa mengelola data akademik dan jadwal ujian, serta membuat laporan akademik otomatis. Yang terakhir adalah tambahan, bisa berupa kalender akademik dan notifikasi otomatis, serta forum diskusi untuk kolaborasi pendidikan. Pada tahap implementasi, aplikasi ini terbukti memberikan beberapa dampak positif. Pertama, sistem berhasil mengurangi kesalahan data dibandingkan penggunaan Excel manual. Kedua, proses klaim nilai mahasiswa bisa diproses lebih cepat. Selain itu, mahasiswa tidak lagi harus hadir secara fisik untuk urusan administrasi, sehingga lebih praktis. Efisiensi meningkat, proses jadi lebih transparan, dan sistem bisa diakses secara real-time dari berbagai lokasi. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi. Evaluasi ini menggunakan 3 indikator utama, yaitu efisiensi proses, waktu respons, dan kepuasan pengguna. Hasilnya, proses jauh lebih cepat dibanding manual, klaim nilai bisa diproses lebih cepat, dan mahasiswa maupun staf merasa lebih mudah. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem ini efektif mengurangi beban kerja staf,
memberikan transparansi bagi mahasiswa, namun masih perlu optimalisasi skala agar bisa digunakan lebih luas di seluruh fakultas dan universitas. Berikut adalah perbandingan antara sistem manual menggunakan Excel dengan sistem extranet. Dari segi input data, manual rentan error, sedangkan extranet lebih akurat dan terintegrasi. Proses klaim nilai yang manual, proses klaim nilai yang manual lambat dan tatap muka. Sementara dengan extranet jadi online, cepat, dan transparan. Beban staf yang tinggi di sistem lama kini berkurang signifikan. Akses mahasiswa yang sebelumnya terbatas di kampus, ini bisa real-time dari mana saja. Dan terakhir, tingkat transparansi meningkat karena data online dan terakhir, tingkat transparansi meningkat karena data online selalu tercatat. Kesimpulannya, extranet terbukti berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses akademik. Sistem ini mendukung kolaborasi akademik antara mahasiswa, dosen, dan staf. Extranet bisa menjadi model transformasi digital pendidikan tinggi, dan solusi ini berpotensi direplikasi di perguruan tinggi lain, terutama di negara berkembang. Rekomendasi yang diberikan adalah, pertama, dilakukan integrasi antar fakultas agar sistem makin luas. Kedua, perlu ditambahkan fitur manajemen e-learning, misalnya materi kuliah atau forum kelas online. Ketiga, dibutuhkan dukungan pemerintah atau universitas untuk memperluas adopsi. Dan terakhir, perlu ada pelatihan bagi staf dan dosen agar penggunaan extranet bisa benar-benar optimal. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you. Oke, makasih.